Malam itu punya caranya sendiri buat bicara. Bukan lewat suara, tapi lewat hening yang pekat. Lewat bayangan yang memanjang lebih dari seharusnya. Dan lewat dingin yang merayap, bukan cuma di kulit, tapi langsung ke tulang. Aku tahu betul rasanya. Sebagai perawat jaga malam di rumah sakit tua, Sunyi itu temanku, sekaligus musuh terbesarku. Tapi, gak ada Sunyi yang bisa nyiapin aku buat malam itu. Malam di mana aku ketemu seorang pasien di kamar ke-313 kamar, yang seharusnya kosong. Kamar yang catatannya udah ditutup bertahun-tahun lalu, dan yang lebih bikin gila. Pasien itu kenal aku. Dia tahu sebuah rahasia gelap tentang masa depanku. Sesuatu yang bakal aku lakuin malam itu juga. Dan wajahnya adalah cerminan mimpi buruk, yang bahkan gak pernah berani aku bayangin. Ini kisah tentang takdir yang menemuiku dalam wujud paling mengerikan. Di lorong paling sepi Rumah Sakit Harapan Bunda. Halo, para penjaga Sandikala, selamat datang kembali di Sandikala Cerita. Kisah malam ini datang dari pengalaman yang begitu personal dan mencekam, yang mungkin bakal bikin kamu bertanya-tanya soal batas tipis antara kenyataan dan peringatan dari dunia lain. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke lorong gelap Rumah Sakit Harapan Bunda, jangan lupa buat like, share, dan subscribe channel ini. Nyalain loncengnya, biar kamu gak pernah sendirian pas malam tiba, dan gak ketinggalan cerita horor berikutnya dari kami. Jam dinding di pos perawat itu terus berdetak. Iramanya ngebosenin, seolah lagi menghitung sisa kewarasanku detik demi detik. Pukul 11 malam. Udaranya terasa berat, penuh sama aroma khas rumah sakit yang gak pernah bisa hilang campuran antiseptik, alkohol, dan entah kenapa, kayak ada aroma kesedihan yang udah nempel di dinding-dindingnya. Namaku Anissa, udah 3 tahun aku kerja jadi perawat, dan 2 tahun terakhir, aku habiskan di bawah lampu neon yang kedap-kedip di shift malam. Kata banyak orang, kerja di rumah sakit pas malam itu kayak berjudi sama nyali. Kamu nggak akan pernah tahu apa yang nunggu di ujung lorong yang remang-remang. Bisa jadi cuma suara roda troli obat, atau mungkin sesuatu yang lain. Sesuatu yang nggak ada di buku laporan jaga. Malam itu, seperti biasa, aku mulai rutinitasku. Ngecek daftar pasien, mastiin infus lancar, dan ngukur tanda-tanda vital mereka yang lagi tidur gelisah. Rumah Sakit Harapan Bunda ini bangunan tua, peninggalan zaman kolonial. Lorongnya panjang dan menggema. Jadi setiap langkah kakiku kedengeran kayak gangguan di tengah sunyi yang sakral. Tugasku ada di sayap melati, area rawat inap penyakit dalam yang letaknya paling ujung, paling jauh dari lobi utama. Sayap melati ini udah terkenal di kalangan staf, bukan karena fasilitasnya, tapi karena penghuni tak kasat matanya. Cerita-cerita itu udah kayak dongeng sebelum tidur. Buat kami, para perawat malam, ada suara tangisan bayi di kamar 305 yang udah lama kosong. Ada juga penampakan pria Belanda yang suka jalan bolak-balik di depan apotek tua. Aku sih selalu nganggep itu cuma bumbu-bumbu aja. Cara senior nakut-nakutin junior biar nggak ketiduran pas jaga. Aku orangnya logis. Percaya sains, percaya sama apa yang bisa dijelasin akal sehat. Setidaknya, sampai malam itu tiba. Malam itu rasanya beda. Ada hawa dingin yang aneh, nyelip masuk dari sela-sela jendela yang padahal udah ditutup rapat. Lampu di beberapa bagian koridor kelihatan lebih redup, bikin area-area gelap yang pekat di antara tiang cahaya. Aku dorong troli peralatanku, rodanya ninggalin jejak basah di lantai yang baru dipel. Suara decitnya ngilu banget di tengah hening yang absolut ini. Satu persatu kamar pasien aku masuki. Kamar 301, Pak Hartono, penderita diabetes, tidurnya pulas. Kamar 302, Ibu Sinta, pasca operasi usus buntu, napasnya teratur. Semua kelihatan normal, semua terkendali. Aku catat setiap detail di papan jalan, ngerasa lega setiap satu tugas selesai. Capek mulai menjalar di punggung. Sisa 8 jam jaga tanpa henti. Kantuk itu musuh utama, dan buat melawannya, aku harus terus gerak. Selesai dari kamar 312, aku dorong troli buat balik ke pos perawat. Tapi, pas aku ngelewatin sebuah pintu di ujung lorong, langkahku berhenti. Kamar ke-313 ada yang aneh, seingatku. Dan aku yakin banget sama ingatanku, kamar 313 itu udah lebih dari 5 tahun gak dipakai. Langit-langitnya rusak, dan dianggap nggak aman. Papan namanya aja udah dicopot. Cuma nyisain bekas persegi yang warnanya lebih pudar di pintu kayu yang kusam. Seharusnya kamar itu gelap, kosong, dan kekunci. Tapi malam itu, aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Ada segaris cahaya tipis warna kuning hangat keluar dari celah bawah pintu. Kayak ada lampu meja yang nyala di dalam. Jantungku mulai deg-degan.
Apa aku salah inget ya? Mungkin manajemen udah benerin kamar itu, dan aku kelewatan infonya. Gak mungkin, hal sepenting itu pasti diumumin di rapat pagi. Rasa penasaranku ngalahin rasa capek. Aku parkir troli ke dinding, terus jalan pelan-pelan ke pintu kamar 313, nyaris tanpa suara. Aku tempelin telinga ke permukaan kayu yang dingin itu. Hening. Gak ada suara TV, gak ada suara orang ngobrol. Cuma sunyi. Tapi pas aku mau mundur, aku dengar sesuatu. Suara batu kering, serak, dan kedengeran sakit banget. Disusul tarikan napas yang berat dan bergetar. Ada orang di dalam. Ada pasien di kamar yang seharusnya kosong. Logikaku langsung jalan. Mungkin ada pasien darurat yang baru masuk dan semua kamar lain penuh? Enggak. Aku baru aja ngecek daftar jaga. Semua kamar keisi, kecuali beberapa kamar VIP di sayap lain. Dan gak ada satupun catatan soal pasien baru di sayap melati. Aku balik ke pos perawat, jantungku masih berdebar. Tanganku agak gemetar. Pas aku buka lagi buku register pasien. Aku bolak-balik halamannya. Mata memindai setiap baris. Kamar 310, 311, 312. 2 resets langsung lompat ke 314 di seberang lorong. Gak ada catatan untuk kamar ke 313, aku pindah ke komputer, buka sistem data pasien. Aku ketik kamar 313 di kolom pencarian. Hasilnya, data tidak ditemukan. Ruangan tidak aktif. Darahku rasanya berhenti ngalir. Ini gak masuk akal. Siapa di dalam sana? Gelandangan yang nyelinap masuk buat numpang tidur? Atau keluarga pasien yang kecapean dan salah masuk kamar? Tapi pintunya kan harusnya dikunci. Aku nelan ludah, coba nenangin diri. Sebagai perawat, ini tanggung jawabku buat mastiin semua aman. Aku nggak bisa ngebiarin ini. Dengan langkah lebih mantap, aku ambil senter kecil dari laci dan jalan lagi ke kamar misterius itu. Aku berdiri di depan pintu kamar 313 lagi. Cahaya dari bawahnya masih ada, stabil. Aku coba putar kenop pintunya. Terkunci. Tentu saja, aku ketuk pelan 3 kali. Permisi. Suaraku kedengeran lebih gemetar dari yang aku mau. Dengan perawat Anissa, ada orang di dalam. Gak ada jawaban, cuma hening. Aku ketuk lagi, lebih keras. Permisi, saya perawat jaga. Saya harus memeriksa ruangan ini. Sunyi, aku hampir nyerah dan mau manggil satpam. Tapi tiba-tiba aku dengar suara langkah diseret. Pelan banget, berat. Terus, suara kenop pintu diputar dari dalam. Pintu kebuka dengan derit pelan, cuma selebar beberapa senti. Di sela itu, aku lihat sepasang mata. Mata yang tua, keruh, dan penuh sama kesedihan yang dalam banget. Ada apa, Sus? Suaranya serak, kayak kertas amplas digesek ke kayu. Aku kaget. Maaf ibu, saya cuma mau mastiin kamar ini seharusnya kosong. Apa ibu pasien di sini? Wanita tua itu nggak ngejawab, dia cuma natap aku lekat-lekat. Wajahnya tersembunyi di balik bayangan. Tolong jangan ganggu saya, bisiknya. Saya cuma mau istirahat. Sebelum aku bisa ngomong apa-apa lagi, pintu itu ketutup pelan. Suara kunci diputar kedengeran final banget. Aku bengong di depan pintu. Bingung dan sedikit takut. Ada wanita tua di dalam kamar yang gak terdaftar. Dia gak kelihatan kayak gelandangan. Pakaiannya, dari yang sekilas aku lihat, kayak piyama pasien. Tapi siapa dia? Gimana cara dia masuk? Aku balik ke pos perawat dengan 1000 pertanyaan. Aku coba telepon Suster Rina, senior yang jaga di sayap lain. Rin, lo tahu soal kamar 313 di sayap melati? Tanyaku langsung. 313? Suara Rina kedengeran ngantuk. Kenapa emang? Bukannya itu kamar rusak? Udah lama banget dikosongin. Ada orang di dalam. Rin, seorang ibu-ibu tua. Hening sejenak. Aku bisa denger Rina narik napas. Serius lo Nis, jangan ngaco deh. Paling lo kecapean, salah lihat. Aku ngomong sama dia Rin, dia yang buka pintu, desakku. Dia pakai piyama pasien. Udah, coba cek lagi aja nanti. Mungkin emang ada memo yang kelewat, jangan dipikirin. Kalau sampai pagi masih ada, kita laporin bareng-bareng ke kepala perawat, katanya, mencoba menenangkanku. Walau aku tahu dia juga sedikit merinding. Aku tutup telepon dengan perasaan gak puas. Logikaku berontak, ini aneh, ini pelanggaran prosedur serius. Tapi di sisi lain, ada bagian dari diriku yang takut. Tatapan mata wanita tua itu, ada sesuatu yang familiar, sekaligus mengerikan di dalamnya. Sesuatu yang rasanya kayak sebuah peringatan. 1 jam berlalu, aku coba sibuk dengan tugas-tugas lain, ngisi laporan,
nyiapin obat buat pagi, tapi pikiranku balik terus ke kamar ke-313. Siapa wanita itu? Kenapa dia di sana? Kenapa nggak ada yang tahu? Setiap suara di lorong bikin aku kaget. Setiap bayangan lewat bikin jantungku berdebar. Tepat pukul 1 dini hari. Bel panggilan di pos perawat bunyi. Aku angkat kepala. Lampu merah kecil nyala stabil. Di bawah lampu itu tertera nomor kamar. Darahku membeku. Gak mungkin, aku tahu banget, sistem panggilan buat kamar itu udah diputus dari panel utama bertahun-tahun lalu. Kabelnya bahkan dilabeli nonaktif. Aku natap lampu merah itu, berharap ini cuma halusinasi karena capek. Tapi lampu itu tetap nyala, seolah ngejek kewarasanku. Aku bangkit, kaki gemetar. Ini udah di luar nalar, aku harus menghadapinya. Mungkin dia beneran butuh bantuan. Aku jalan lagi menyusuri lorong yang terasa makin panjang dan mencekam. Udara makin dingin, bulu kuduku berdiri semua. Sampai di depan pintu kamar 313, aku ketuk. Ibu? Ibu panggil saya? Ibu baik-baik saja? Henning, Ibu, saya dengar bel panggilan dari sini. Saya harus masuk dan memeriksa keadaan Ibu. Masih nggak ada jawaban. Rasa takutku mulai berubah jadi panik. Gimana kalau terjadi sesuatu sama dia? Jatuh? Atau serangan jantung? Aku bisa kena masalah karena nggak cepat bertindak. Aku coba putar knop pintunya. Anehnya, kali ini nggak kekunci. Pelan-pelan, aku dorong pintunya sampai terbuka. Udara di dalam kamar pengap dan berdebu. Cuma ada satu lampu meja tua di atas nakas, cahayanya kuning redup. Kamar itu persis seperti yang sering diceritain. Perabotannya tua, dindingnya ngelupas, dan ada bekas rembesan air di langit-langit. Dan di atas tempat tidur, wanita tua itu terbaring. Dia memunggungiku. Tubuhnya kurus kering ditutupi selimut tipis. Bahunya naik turun, napasnya dangkal dan cepat. Ibu, bisikku, melangkah masuk. Saya perawat Anissa. Ibu tadi menekan bel, wanita itu nggak bergerak. Aku deketin tempat tidur. Ibu, saya perlu periksa tekanan darah dan nadi ibu. Apa ibu sesak napas? Atau nyeri dada? Perlahan, dia berbalik menghadapku. Wajahnya kini terlihat lebih jelas. Pucat pasi, penuh kerutan yang seolah memetakan penderitaan bertahun-tahun. Matanya yang keruh menatapku. Tapi yang paling bikin aku merinding adalah bibirnya. Bibirnya bergerak-gerak tanpa suara. Tolong, jangan, bisiknya. Suaranya nyaris tak terdengar. Jangan apa, Bu? Saya di sini untuk membantu. Aku raih pergelangan tangannya buat ngecek nadi. Kulitnya sedingin es. Tiba-tiba, dia mencengkeram lenganku. Cengkeramannya, buat wanita serapuh itu, kuat banget. Matanya yang tadinya keruh, kini menatapku tajam. Seolah nembus langsung ke jiwa. Jangan lakukan kesalahan itu malam ini. Desisnya, mereka akan menyalahkanmu. Kau akan kehilangan segalanya. Penyesalan itu akan memakanmu hidup-hidup. Aku membeku. Kesalahan apa? Ibu ngomong apa? Kamar Trezentes I Sechi Beziknia lagi. Napasnya bau debu dan penyakit. Pasien itu jangan panik. Periksa labelnya 2 kali, 3 kali. Jangan biarkan kepanikan mengambil alih. Jantungku rasanya mau copot. Kamar 307, Pak Tirtayasa, pasien penyakit jantung. Kondisinya stabil seharian ini. Apa maksud wanita ini? Kok dia bisa tahu? Lepaskan saya, Bu, kataku. Coba narik lenganku. Tapi cengkeramannya makin kuat. Kau tidak percaya padaku, kan? Dia tersenyum. Senyum yang mengerikan. Kau selalu begitu. Keras kepala. Merasa paling benar. Sama sepertiku dulu. Saat itu, aku ngerasa ada yang aneh. Sesuatu yang familiar dari wajahnya. Bentuk rahangnya, sorot matanya pas lagi marah. Entah kenapa ngingetin aku sama ibuku. Bukan. Sesuatu yang lebih dekat. Aku berhasil ngelepasin tanganku dan mundur beberapa langkah. Napasku ngos-ngosan. Ibu ini siapa sebenarnya? Gimana caranya ibu bisa ada di sini? Dia nggak jawab. Dia cuma balik memunggungiku. Tubuhnya bergetar lagi karena batuk. Aku diam di sana, bingung dan takut setengah mati. Kemudian, aku berbalik dan lari keluar dari kamar itu. Nggak berani nengok ke belakang. Aku lari ke pos perawat. Coba ngatur napas. Suster Rina bener. Aku pasti udah gila. Ini pasti halusinasi. Wanita itu, kata-katanya, semua cuma imajinasiku. Aku putusin buat ngejauhin area sekitar kamar ke-313. Biar besok pagi aja, diurus bareng kepala perawat. Aku nggak mau berurusan lagi sama misteri itu sendirian. Waktu berjalan lambat. Pukul 2, setengah 3. Peringatan wanita tua itu terus berputar di kepalaku. Kamar 307.
Jangan panik. Periksa labelnya, omong kosong batinku. Itu cuma igauan orang sakit, tapi rasa gelisah ini nggak bisa diam. Akhirnya, aku putusin buat ngecek kamar 307. Cuma buat nenangin hati. Aku buka pintu kamar Pak Tirtayasa pelan-pelan. Dia tidur pulas. Monitor EKG di sampingnya nunjukin irama yang stabil. Semuanya baik-baik saja. Aku menghela napas lega. Tuh kan, cuma imajinasiku. Aku duduk lagi di kursiku. Dan untuk pertama kalinya malam itu, aku merasa bisa sedikit rileks. Tiba-tiba, dari ujung lorong, terdengar suara benda jatuh. Gedebuk, disusul suara pecahan kaca. Suara itu datang dari arah kamar ke-313 kali ini. Aku nggak mau sendiri. Aku angkat telepon dan hubungi satpam. Pak Budi, bisa tolong ke sayap Melati sekarang? Ada keributan di dekat kamar 313. Siap sus, segera ke sana. Sambil nunggu, aku beraniin diri jalan mendekat, tapi jaga jarak. Aku bisa lihat dari jauh, pintu kamar 313. Sekarang kebuka lebar. Lampunya mati. Gelap pekat kayak mulut gua. Nggak lama, Pak Budi tiba dengan senter besarnya. Ada apa, Uniza? Saya dengar suara gaduh dari kamar itu. Pak, kamar 313. Pak Budi ngerutin kening. Loh, bukannya itu kamar kosong? Ceritanya panjang, Pak. Ayo kita periksa. Kami jalan. Hati-hati ke sana. Cahaya senter kami menyapu seisi ruangan. Tempat tidurnya kosong. Selimutnya acak-acakan. Dan di lantai. Di samping nakas, lampu meja yang tadi nyala udah hancur berkeping-keping. Wanita tua itu hilang. Kosong sus, kata Pak Budi. Setelah ngecek ke semua sudut, nggak ada siapa-siapa. Tapi tadi dia ada di sini. Seruku frustrasi. Saya ngomong sama dia. Pak Budi natap aku dengan kasihan. Mungkin sus terlelah. Aku nggak bisa ngebantah. Apa buktiku? Gak ada. Kamar itu kembali jadi ruangan kosong berdebu. Seolah semua yang terjadi cuma mimpi buruk. Gimana dia bisa hilang gitu aja? Setelah Pak Budi pergi, aku kembali ke mejaku dengan perasaan kalah. Apa aku beneran udah gila? Tapi cengkraman dingin di lenganku tadi terasa nyata banget. Peringatannya juga. Aku duduk termenung. Aku coba ingat-ingat lagi wajah wanita tua itu. Semakin keras aku coba, semakin kabur. Tapi ada satu detail kecil yang baru aku sadari. Di piyama pasien yang dia pakai, di dada kirinya, ada bros kecil bentuk bunga melati. Bros yang sama persis kayak punya aku, hadiah dari ibu pas aku lulus sekolah perawat. Bros keberuntungan yang selalu aku simpan di loker. Saat itulah aku memutuskan untuk nekat. Aku harus balik lagi ke kamar 313, sendirian. Aku harus cari bukti. Aku ambil kunci duplikat. Dengan jantung berdebar, aku balik lagi ke sana. Aku buka kuncinya, melangkah masuk. Dengan senter HP, aku periksa semuanya. Di bawah tempat tidur, di lemari kosong, nggak ada apa-apa. Aku hampir nyerah saat mataku nangkap sesuatu di bawah bantal. Sesuatu yang kecil dan putih. Aku bungkuk dan mengambilnya. Itu papan nama perawat. Dari plastik, udah kuning dan retak. Jepitnya berkarat, dan di atasnya tercetak sebuah nama dengan huruf yang mulai pudar. Nama itu Anissa Wijayanti. Namaku. Aku jatuhkan papan nama itu seolah benda itu panas. Aku mundur sampai punggungku nabrak dinding. Napasku tercekat. Ini nggak mungkin. Ini papan namaku. Tapi bukan yang aku pakai sekarang. Ini versi tuanya. Usang dimakan waktu. Sebenarnya kebenaran apa yang lagi coba disampaikan sama semesta? Kalau kamu pernah ngalamin kejadian aneh di rumah sakit, atau di tempat kerjamu pas malam? Coba deh ceritain di kolom komentar. Jangan lupa like dan share cerita ini. Karena teror di Rumah Sakit Harapan Bunda baru aja mau mencapai puncaknya. Yuk, kita lanjutin. Aku pungut lagi papan nama itu dengan tangan gemetar. Aku balik. Di belakangnya ada goresan tanggal 2027 tanggal. Hari ini, aku raba saku seragamku. Ngerasain papan namaku sendiri. Masih baru. Masih putih bersih, dua benda yang sama dari dua waktu yang berbeda. Wanita tua itu, peringatannya, Bros Melati. Papan nama ini. Potongan teka-teki itu mulai nyambung di kepala. Jadi sebuah gambaran yang begitu mengerikan, sampai otakku nolak buat percaya. Wanita itu bukan sekadar pasien misterius. Dia bukan hantu, dia adalah aku. Aku dari masa depan. Aku lari keluar dari kamar 313. Lupa ngunci pintunya. Aku lari menyusuri lorong, gak peduli lagi sama apapun. Aku harus pergi dari sini. Aku harus bangun dari mimpi buruk ini. Sampai di pos perawat, aku sambar tasku. Niatnya mau kabur saat itu juga.
Aku nggak peduli lagi sama pekerjaan ini. Aku cuma mau selamat. Tepat pas aku mau pergi, alarm yang paling aku takuti di dunia mecah keheningan. T3T. T3T. Alarm code blue. Tanda henti jantung. Aku noleh ke panel di dinding. Lampu merah kedip-kedip liar. Di atas nomor, kamar ke-307 peringatan wanita itu, teriak lagi di kepalaku. Kamar 307. Jangan panik. Periksa labelnya. Aku membeku. Lari, atau kembali, menghadapi situasi yang kata diriku dari masa depan bakal hancurin hidupku. Suara susterina dari intercom, kedengeran panik. Code Blue, kamar 307, Anissa, kamu di sana? Tim resusitasi lagi jalan dari UGD. Suaranya menyadarkanku. Ada nyawa yang dipertaruhkan, nyawa Pak Tirtayasa. Aku seorang perawat, sumpahku adalah untuk menolong. Saya di sini, saya ke sana, teriak. Aku lari ke troli darurat. Mendorongnya sekuat tenaga, menuju kamar ke-307. Pikiranku kacau. Kesalahan apa yang bakal aku lakuin? Aku sampai di kamar ke-307, keluarga pasien nangis histeris. Aku masuk, Pak Tirtayasa kaku di tempat tidurnya, wajahnya membiru. Monitor EKG menunjukkan garis datar. Aku langsung mulai kompresi dada. Siapkan defibrilator, siapkan adrenalin 1 ampul. Teriakku ke perawat junior. Perawat itu ngangguk panik, dan gak lama, dia nyodorin spuit berisi cairan bening. Aku berhenti kompresi, ngambil spuit itu. Inilah momennya. Tanganku gemetar. Panik mulai mengaburkan pandanganku. Aku harus cepat. Aku udah siap nyuntikin obat itu. Saat kata-kata itu kembali terngiang. Periksa labelnya 2 kali, 3 kali. Aku berhenti. Jarum suntik itu cuma beberapa senti dari selang infus. Di tengah panik, aku paksa mataku fokus ke label kecil di spuit itu. Jantungku rasanya berhenti berdetak. Di sana tertulis, kalium klorida, obat untuk suntik mati. Jika disuntikkan, akan menghentikan jantung seketika. Perawat juniorku yang panik pasti salah ambil ampul. Seandainya aku nggak berhenti, aku akan membunuh pasien ini. Karierku hancur, rasa bersalah akan menggerogotiku seumur hidup. Dan akhirnya membawaku kembali ke kamar 313. Menunggu untuk memperingatkan diriku yang lebih muda. Siklus E2. Salah obat, teriakku. Aku lempar spuit itu ke lantai. Ambil adrenalin. Yang stiker merah, cepat. Perawat junior itu pucat pasi. Dia segera ngambil ampul yang benar. Tepat saat itu, tim dari UGD tiba. Mereka ambil alih. Defibrilator dipakai. Adrenalin yang benar disuntikkan. Dan setelah beberapa menit yang terasa kayak selamanya, sebuah denyut lemah muncul di monitor. Jantung Pak Tirtayasa kembali berdetak. Dia selamat. Aku terduduk lemas di lantai. Aku nyaris jadi seorang pembunuh. Nyaris mengunci takdirku di kamar ke-313. Setelah kondisi Pak Tirtayasa stabil, aku jalan keluar. Lorong sayap melati kini terasa berbeda. Gak lagi menakutkan, tapi sakral. Seolah aku baru aja lulus dari ujian hidup dan mati. Langkahku otomatis ngebawa aku balik ke depan pintu kamar ke-313. Aku dorong pintunya pelan-pelan. Ruangan itu kini terang oleh cahaya bulan. Bersih dan tenang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Dan di atas tempat tidur, tergeletak satu benda. Bros bunga melati, milikku. Di sebilanya, papa nama perawat yang tua dan retak itu. Aku tahu, dia sudah pergi. Misinya selesai. Dia berhasil memutus rantai takdir. Dia telah menyelamatkan kami berdua. Aku ambil kedua benda itu, menggenggamnya erat. Air mataku akhirnya tumpah. Aku nangis tanpa suara, menangisi rasa takut, lega, dan terima kasihku pada diriku sendiri yang datang dari masa depan yang kelam. Keesokan paginya, aku mengajukan surat pengunduran diri. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu, aku sudah dapat pelajaran terbesar dalam hidupku di lorong itu. Aku perlu memulai lembaran baru. Sebelum pergi untuk terakhir kalinya, aku berhenti di depan kamar ke-313. Aku tempel catatan kecil di pintunya. Terima kasih, tulisku. Aku tahu, nggak akan ada yang ngerti artinya selain aku sendiri. Terkadang, peringatan itu datang dalam bentuk yang nggak kita duga. Bisa dari bisikan angin, mimpi buruk, atau bahkan dari sosok kita sendiri yang datang dari seberang waktu, membawa penyesalan sebagai pelajaran. Kisah Anissa ngajarin kita kalau setiap keputusan, sekecil apapun, punya bobot yang luar biasa. Panik sesaat bisa berujung pada penyesalan seumur hidup. Pertanyaannya sekarang buat kamu, penjaga Sandikala, kalau kamu ada di posisi Anissa, dihadapkan pilihan antara lari dari takdir atau menghadapinya,
Jalan mana yang bakal kamu pilih? Apa kamu bakal percaya sama hantu dari masa depanmu? Atau sama logikamu yang terbatas? Kisah ini mungkin udah selesai, tapi misteri malam akan selalu ada. Terima kasih sudah nemenin Anissa melewati malam terpanjang dalam hidupnya. Jangan lupa subscribe, biar kamu gak ketinggalan kisah horor berikutnya di Sandikala Cerita. Bagikan ceritanya, dan tinggalkan jejakmu di kolom komentar. Sampai jumpa di malam berikutnya, para penjaga Sandikala. Tetaplah waspada, karena kamu gak pernah tahu siapa yang ngawasin kamu dalam gelap.